Materi yang akan saya bahas yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Pada materi ini saya akan membahas yang pertama pengertian persamaan dan pertidaksamaan, yang kedua persamaan, dan yang ketiga pertidaksamaan. Yang pertama yaitu pengertian persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, dan pertidaksamaan merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Yang kedua, persamaan linear merupakan persamaan yang variabelnya berpangkat 1 dengan bentuk umum AX tambah B sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Cara penyelesaian persamaan linear: yang pertama, menambah atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan yang kedua yaitu mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, pada 1/2x ditambah 1 sama dengan 3, kedua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga menjadi 1/2x sama dengan 2, kemudian kedua ruas kita kalikan 2 dan memperoleh hasil akhir x sama dengan 4. Yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2, dengan bentuk umum ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat yang tidak boleh sama dengan 0, x adalah variabel, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstan. Penyelesaian persamaan kuadrat ini ada beberapa cara. Yang pertama, faktorisasi, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dan ada prinsip yang perlu kita ingat, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan a dikali x tambah p per a kali x tambah q per a, dengan ketentuan hasil kali pq sama dengan ac, dan jumlah p tambah q sama dengan b. Contohnya, pada x kuadrat dikurang 5x tambah 6 tambah 6 sama dengan 0. Kita memperoleh nilai x1 dan x2 3, dan x2-nya yaitu. Cara yang kedua yaitu melengkapkan bentuk kuadrat dengan prinsip yang perlu kita ingat di sini, yaitu x kuadrat disama dengan p kuadrat, di mana x sama dengan plus minus p, dan x tambah a kuadrat sama dengan b kuadrat, di mana x tambah a plus minus b. Contohnya, pada x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Dengan menggunakan cara ini kita dapat memperoleh nilai x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 1. Dan cara yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC dengan rumus x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac dibagi 2a, atau dapat kita uraikan untuk mencari x1 dan x2-nya dengan rumus ini. Contohnya, pada 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 sama dengan 0, menggunakan rumus ABC dapat diperoleh nilai dari x1 yaitu 1/2, atau nilai dari x2-nya sama dengan min 3. Penerapan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam bidang kimia, yaitu seorang ahli kimia mencampur 3 larutan glukosa yang memiliki konsentrasi 20%, 30%, dan 45%. Untuk menghasilkan 10 liter larutan glukosa dengan konsentrasi 38%. Jika volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 liter lebih besar daripada 2 kali larutan 20% yang digunakan, tentukan volume masing-masing larutan yang digunakan.
penyelesaiannya kita menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama di sini kita misalkan A, B, dan C secara berturut-turut merupakan volume dari larutan glukosa yang memiliki konsentrasi 20%, 30%, dan 45%. Maka kita akan mendapatkan persamaan pertamanya adalah A tambah B tambah C sama dengan 10. Dan persamaan keduanya yaitu 0,2A ditambah 0,3B ditambah 0,45C sama dengan 3,8, di mana 3,8 diperoleh dari 0,38 dikali 10. Dan untuk persamaan yang ketiga ini dapat kita peroleh dari kalimat volume larutan 30% yang digunakan adalah 1 liter, lebih besar daripada 2 kali larutan 20% yang digunakan. Sehingga pada persamaan ini kita dapat buatnya menjadi B sama dengan 2A ditambah 1, atau dapat diubah menjadi min 2A ditambah B sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita gunakan cara eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengalikan dengan pada persamaan 1 kita kali dengan 0,45 dan pada persamaan kedua kita kali 1, memperoleh hasil perkalian seperti ini. Kemudian kita eliminasi C, dan dari hasil ini kita memperoleh persamaan keempat yaitu 0,25A ditambah 0,15B sama dengan 0,7. Yang kedua kita eliminasi persamaan ketiga dan persamaan keempat dengan mengalikannya. Persamaan ketiga kita kali dengan 0,15 dan persamaan keempat kita kali 1, memperoleh hasil perkalian seperti ini. Dan pada eliminasi ini kita memperoleh nilai A sama dengan 1. Untuk A sama dengan 1 kita dapat memperoleh B dengan mensubstitusi A ke dalam persamaan ketiga, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 3. Dan untuk memperoleh nilai C kita substitusikan nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 3 pada persamaan pertama, dan memperoleh hasil C sama dengan 6. Dengan demikian, volume larutan glukosa secara berturut-turut yaitu 1 liter, 3 liter, dan 9 liter. Penerapan yang kedua yaitu tentukan bilangan oksidasi dari CrO2-. Kita ketahui bahwa bilangan oksidasi dari oksigen yaitu min 2, sehingga bilangan oksidasi Cr ditambah 2 kali bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Kita masukkan nilai bilangan oksidasi dari oksigen itu min 2, sehingga menjadi bilangan oksidasi Cr ditambah min 4 sama dengan min 2. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4 sehingga memperoleh hasil bilangan oksidasi Cr sama dengan plus 2. Yang ketiga yaitu pertidaksamaan, merupakan kalimat terbuka yang muat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Dengan bentuk umum AX plus minus B kurang dari 0, AX plus minus B lebih dari 0, AX plus minus B kurang atau sama dengan 0, AX plus minus B lebih atau sama dengan 0, di mana A merupakan koefisien, X adalah variabel, B adalah konstanta, dan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan merupakan tanda pertidaksamaan. Cara penyelesaian pertidaksamaan yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan dan membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaannya berubah arah. Dan yang keempat, pada pertidaksamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Contoh pada X kuadrat lebih dari 4X, penyelesaiannya
kedua ruas kita kurangkan dengan 4x sehingga menjadi x kuadrat dikurang 4x lebih dari 0. Kemudian menjadi x dikali x kurang 4 lebih dari 0. Kita memperoleh nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Dan untuk memperoleh himpunan penyelesaian kita menggunakan garis bilangan sehingga diperoleh himpunan penyelesaian x di mana x kurang dari 0 atau x lebih dari 4 di mana x merupakan anggota bilangan real. Penerapan sistem pertidaksamaan dalam bidang farmasi dan kimia. Contohnya, Amanda dan Roni pada saat yang sama pergi ke apotik hendak membeli suplemen makanan dan penambah darah. Amanda ingin membeli 5 tablet suplemen makanan dan 2 tablet penambah darah, sedangkan Roni membeli 6 tablet suplemen makanan dan 4 tablet penambah darah. Jika sediaan obat pada apotik tersebut yaitu 30 tablet suplemen makanan dan 20 tablet penambah darah, maka tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian, kita misalkan X adalah tablet yang dibutuhkan Amanda dan Y adalah tablet yang dibutuhkan Roni. Kita dapat membuatnya lebih sederhana dalam tabel. Suplemen makanan X5, Y6 dan sediaannya 30, dan penambah darah X2, Y4 sediaannya yaitu 20, hingga diperoleh persamaan 5X ditambah 6Y kurang atau sama dengan 30, 2X ditambah 4Y kurang atau sama 20. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan grafik dengan mencari titik potong sumbu X dan Y. Yang pertama untuk 5X tambah 6Y kurang atau sama dengan 30. Untuk mencari titik potongnya kita buatkan tabel seperti ini. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 5 sehingga titiknya 0,5, dan untuk Y sama dengan 0, X nya sama dengan 6, titiknya 6,0. Dan pada persamaan yang kedua yaitu 2X tambah 4Y kurang atau sama dengan 20. Tabelnya seperti ini, untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 5, titiknya yaitu 0,5. Dan untuk Y nya sama dengan 0, X sama dengan 10, titiknya yaitu 10,0. Ini adalah gambar grafiknya. Dan untuk daerah hasilnya yaitu ini yang berwarna merah muda gelap adalah daerah hasil dari pertidaksamaan. Demikian video ini, terima kasih.